kecil, warna-warni, dan berbentuk aneka buah. Ini apa ya? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Ya, ini namanya lukcup. Gemes ya. Buat yang nggak tahu lukcup itu apa, sini merapat. Kita bahas tuntas sampai kalian puas. Guys, tahu nggak sih? Lukcup ini termasuk dessert langka yang jarang kalian temui. Berasal dari Thailand, makanan ini termasuk sajian mewah yang cuma dibuat di dapur istana. Yang bisa mengolahnya pun cuma mereka yang hidup di hari kerajaan. Tapi sekarang nggak perlu dari keluarga ningrat. Semua kalangan udah bisa nikmatin. Biasanya lukcup dijual di pasar tradisional, tapi tetap aja nggak gampang nyarinya. Ini yang jadi salah satu alasan Thai Dessert Jakarta membuatnya. Bahan yang digunakan ada gula pasir, vanila, santan, agar-agar, dan mung beans alias kacang hijau. Biji-bijian yang berukuran kecil ini emang sering banget digunakan sebagai isian. Banyak jajanan Indonesia yang pakai mung beans sebagai filling atau topping. Di balik bentuknya yang minimalis, green beans punya segudang manfaat loh guys. Karena di dalamnya mengandung gizi lengkap seperti kalsium, zat besi, vitamin, karbohidrat, dan beragam nutrisi lainnya. Tahu nggak sih, kacang hijau itu tergolong sebagai superfood bagi ibu hamil loh. Khasiatnya sedahsyat itu karena bisa meredakan morning sick, mencegah kelahiran prematur, dan masih banyak lagi. Tentunya cara mengolah dan mengkonsumsinya juga kudu tepat ya. Alright, dari bahan simpel bisa jadi sesuatu yang menarik. Jangan heran ya, kenapa kacang hijaunya nggak berwarna hijau. Karena melewati proses pengukusan dulu, dan yang diambil adalah bagian dalamnya yang berwarna kuning. Fungsinya untuk mendapatkan tekstur lembut di dalam adonannya nanti. Nah, kalau udah dikukus, haluskan dengan campuran santan menggunakan blender. Oh iya, biar ada rasa manis-manisnya kayak kamu, tambahkan gula pasir. Iya. Setelah halus, pindahkan ke wadah lain. Karena masih harus dipanaskan guys. Pakai api kecil aja ya. Biar aroma serta rasanya makin mantap, tambahkan sedikit ekstrak vanili. Bahan satu ini banyak jenisnya guys. Ada yang berbentuk batang, pasta, essence, ekstrak, dan bubuk. Yang paling banyak digunakan adalah ekstrak vanila. Karena dapat meningkatkan rasa dan aroma yang kuat pada makanan secara maksimal. Tapi kalau nggak punya bahan ini di dapur, bisa diganti sama yang lain kok. Seperti madu, berbagai rempah, sirup maple, daun pandan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah tahap pembentukan. Ciri khas lukcup adalah looknya yang meniru bentuk buah dan sayur-sayuran. Yang paling common adalah cabai, jambu, dan stroberi. Cara bentuknya nggak susah kok, cuma butuh konsentrasi aja guys. Kalau shape-nya udah sesuai keinginan, oleskan pewarna dengan bantuan kuas. Prosesnya kayak melukis gitu. Teknik gradasinya pun dibutuhkan untuk membuatnya lebih terlihat natural kayak aslinya. Ngomong-ngomong soal buah, tahu nggak sih ada berapa varian buah di dunia? Sebenarnya ada sekitar 2000-an tipe buah. Tapi yang digunakan cuma 10%-nya guys. Buah yang paling populer dikonsumsi adalah tomat, pisang, dan semangka. Data ini berdasarkan angka panen yang melebihi 100 juta ton setiap tahunnya. Buah tentu punya banyak banget manfaat. Dalam satu hari, kita disarankan untuk mengkonsumsi setidaknya 400 gram. Atau setara dengan 5 kali makan ukuran medium. Jangan sampai berlebihan juga ya guys. Karena walaupun banyak manfaat, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Makan buah dalam porsi yang terlalu banyak bisa bikin kalian kembung, begah, kram perut, bahkan diare. Eits, itu kan kalau buah asli. Kalau yang ini, lain cerita ya guys. Karena kan cuma tiruan. Rasanya beda banget dari buah aslinya. Nah, proses pewarnaan selesai. Sekarang tahap terakhir, yaitu pencelupan. Biar warna jadi kelihatan mengkilap, agar-agar bening jadi elemen penting. Cukup direndam sebentar, setelah itu diamkan selama beberapa menit sampai agar-agarnya kering dan menyatu dengan adonan. Kemudian jadi deh lukcupnya. Colorful banget ya guys. Dalam dunia kuliner, warna emang penting banget karena bisa memengaruhi psikologi orang yang melihatnya. Contohnya adalah merah, oranye, dan kuning. Ketiga warna ini bisa meningkatkan selera makan. Gak heran kalau melihat makanan berwarna-warni, otak manusia pasti langsung terangsang untuk segera mencicipinya. Nah makanya, daripada penasaran, cobain langsung deh. Di negeri asalnya Thailand, lukcup disajikan setelah makanan utama. Artinya, adonan kacang hijau ini berfungsi sebagai dessert. Rasanya yang manis bisa menetralisir main course. Tapi sebenarnya bebas kok guys. Kalau jadi camilan juga boleh. Dan FYI, makan 5 lukcup udah bisa bikin kalian kenyang. Karena kandungannya hampir mencapai 300 kalori.
Kalau kalian mau coba, bisa minta bikinin Kak Teni dan kalian nih. Satu piece-nya cuma 2 ribuan guys. Murah, meriah, pecah deh di mulut. Guys, kalian udah punya rencana mau liburan kemana? Kalau belum, sama dong. Jangan sedih guys. Tim Tahu Nggak Sih mau kasih bocoran buat kalian salah satu alternatif spot wisata bareng Kak Dina dan Karya. Di sini kalian nggak cuma disuguhkan dengan pemandangan yang ajib guys, tapi banyak kegiatan seru yang bisa kalian lakukan. Spark Forest Adventure adalah spot wisata seluas 12,5 hektar yang terletak di daerah Cibadak, Nagrak, Sukabumi. Guys, yang menjadi ikon di sini adalah Bird Park dengan luas sangkar burung mencapai 1.257 meter. Guys, sekarang kita lagi di taman burung terbesar di Sukabumi. Bener, ini gede banget sumpah. Luasnya itu 1.257 meter persegi. Wah, gede banget kan? Gede banget. Dan di sini ada 10 jenis burung-burung. Makanya banyak banget nih guys. Di sini kalian bukan hanya melihat burung dari luar sangkar guys, tapi bisa masuk ke dalam sangkar dan memberi makan puluhan ekor burung yang ada di sini. Jadi puas dong kalau mau sekalian foto-foto. Kalian tahu nggak sih, memelihara atau mendengar kicauan burung ternyata dapat memberikan rasa tenang dan rileks. Kicauan burung juga mampu membuat suasana asri dan alami menjadi lebih terasa guys. Habis puas main sama burung-burung, kita lanjut main ke beberapa wahana yang ada di sini ya guys. Termasuk yang satu ini, ada skybike dan permadani terbang. Eits, tapi tetap wajib safety first ya guys, biar liburannya tetap aman. Buat kalian yang suka foto-foto dengan latar belakang pegunungan, pasti nyesel deh kalau nggak nyobain wahana yang ini. Ayo, takut. Oh mas. Halo. Ya, sekarang kita mana? Aku duluan nih. Mau langsung berdua? Langsung berdua. Boleh? Ya. Tarik-tarikan. Ayo cepetan. Cepetan nih, jangan kamu duluan aja. Ih. Kamu duluan. Yaudah, ayo cepetan tapi barengan. Ini udah mas. Udah, tinggal naik. Nah, ayo cepetan Karya. Ini aman kan mas? Bener ya? Ayo bismillah dulu. Tanggung jawab pokoknya. Dia takut. Nah, sekarang kita udah berdua. Guys, doakan kami. Angkat kakinya. Doakan kami guys. Dadah, Ladina mau pulang. Dah, Fen. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Abis seru-seruan, lanjut lagi ya kita. Kalian pernah nggak sih membayangkan tinggal di atas pohon di alam terbuka yang jauh dari bising kendaraan dan polusi udara? Di sini bisa dong. Resort yang ada di sini memang mengusung konsep nature dengan interior kamar yang menggunakan kayu jati. Salah satu tipe kamarnya adalah tree house dengan kapasitas 7 orang. Bener-bener serasa tinggal di alam bebas guys. Oke lah, udah puas foto-foto dan seru-seruan, udah cukup rileks menikmati alam, sekarang waktunya lanjut urusan perut. Ada nasi liwet, ayam goreng, sop iga, ikan asin, sayur asam, dan masih banyak lagi.
Cuaca sama suasana mendukung banget kan guys? Guys, buat kalian yang mau staycation ala-ala di luar negeri, nah di sini nih lokasinya. Gak jauh kok dari Jakarta, hanya 90 km aja. Iya bener banget. Buat kalian yang mau liburan nuansanya alam, sudah gitu terbuka. Nah di sini cocok banget. Udah gitu cuacanya adem banget, banyak-banyak wahana di sini ya kan. Nah di sini juga yang paling penting makanannya tuh enak-enak banget guys. Yuk kita makan lagi yuk. So, kalian nggak perlu pusing-pusing rencanain liburan akhir tahun ya guys. Makanya nonton terus tau nggak sih? Biar kalian makin tahu, makin banyak ilmu, makin banyak referensi tempat liburan baru. Banyak yang bilang makanan sehat itu kurang nikmat lidah ya guys. Apalagi untuk orang Indonesia yang terbiasa dengan sajian kuliner kaya rasa dengan rempah yang berlimpah. Tenang guys, untuk kamu-kamu yang super sibuk tetap bisa menikmati makanan vegetarian dan vegan tanpa kehilangan cita rasa kenikmatan yang hakiki. Karena menu di restoran vegan dan vegetarian Burgerins ini diciptakan semirip mungkin dengan rasa protein aslinya guys. Eits, sebelum kita bocorin menu makanan di sini, kalian tahu nggak sih bedanya vegetarian dan vegan? Vegetarian tidak memakan daging dan ikan, tapi masih bisa mengkonsumsi produk turunannya seperti telur dan susu. Sedangkan vegan tidak memakan daging, ikan, dan turunannya seperti keju, susu, serta semua produk hewani lainnya. Sekarang langsung aja yuk guys, kita pesan makanannya. Sore. Yang pertama, vegan hotdog. Spesial nih guys, karena dimasak langsung oleh Chef Max Mandias, nutrisionis yang sudah expert dan malang melintang seputar vegan dan vegetarian. Bahan-bahannya terdiri dari roti ban yang terbuat dari gandum. Side dish-nya berupa salad dan keripik ubi ungu. Nah, yang bikin istimewa sosisnya ini guys. Sama sekali tidak mengandung daging, tapi rasanya dijamin mirip sosis daging. Bahan ini terbuat dari chickpea alias kacang Arab dan seitan. Tahu nggak sih guys, apa itu seitan? Seitan adalah protein pengganti daging untuk vegan dan vegetarian. Sebelum proses plating, sosisnya dipanaskan dulu guys. Lalu disusun dengan rapi dalam roti ban. Untuk sentuhan terakhir, ditambahkan salad dan keripik ubinya. Tara, sungguh menggiurkan ya guys. Halo, halo. Halo, ini titipan ya? Ya. Thank you. Terima kasih. Arigato. Kenapa lama sekali? Nyasar. Maaf sekali. Iya. Nah, hari ini kita masak bandeng mama ini. Ya. Bandeng mama. Karena bandeng mama ini soalnya resep turun temurun.
Oh gitu. Iya. Ini ikan bandeng ya? Iya. Besar sekali. Saya mau. Boleh? Boleh, nanti kita coba ya. Oke. Bisa. Oh iya, hari ini Gengki mau ngajakin kita buat ngeliat proses pengolahan ikan bandeng guys. Iya, ikan bandeng. Udah pada tahu kan? Well guys, ikan bandeng adalah jenis ikan pangan populer di Asia Tenggara. Ikan bandeng umumnya hidup di air payau. Makanya kalian bisa dengan mudah menemukan budidaya ikan bandeng di wilayah pesisir pantai. Padahal, tahu nggak sih, aslinya ikan bandeng menetas dan hidup selama 2 hingga 3 minggu di air laut sebelum migrasi ke perairan payau. Ikan bandeng banyak ditemukan di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik guys. Ikan bandeng banyak disukai dan dijadikan olahan kuliner karena rasanya yang gurih, rasa daging netral, tidak asin seperti ikan laut. Yang nggak kalah penting, bandeng tidak mudah hancur sehingga cocok diolah apa aja. Dari sisi harga, bandeng termasuk ikan kelas menengah ke atas guys, dengan harga yang relatif terjangkau. Oke, pertama kita ngapain ya? Nah, ini memang bahan-bahannya saya pakai yang fresh semua nih. Oh iya ya. Ya kan? Ini jadi udah dipotong, ini udah dihalusin semuanya. Oh Jadinya gitu, kayak ini begini. sambar ya? Oh, Iya. ini pakai cabai. Oh, bawang merah. Iya. Boleh coba ya? Kita coba sekarang. Boleh. Ya. Baunya udah pedas. Tapi aku suka sambal. Pedas ya, beneran pedas ya? Pedas. Pedas. Tapi enak. Tasty ya. Tasty, tapi coba deh, tunggu sebentar ya. Beneran pedas. Usaha olahan bandeng milik Pak Albert ini menggunakan resep turun-temurun. Resep ini digunakan membuat olahan bandeng untuk merayakan hari spesial guys. Ya ini besar ya. Iya. Ini berapa kilo? Sekitar 2 kilo itu. 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Besar sekali. Wah, guys, ini ikan bandeng adalah ikan jenis air laut yang banyak diolah menjadi makanan Nusantara, guys. Jenis ini besarkan dari nener atau bibit di sejumlah tambak. Ya, besar sekali. Untuk proses pengolahan ikan, siapkan beberapa ekor ikan bandeng guys. Oh iya, ikan bandeng diolah secara utuh ya guys. Untuk diameter ikan bandeng yang digunakan juga no kaleng-kaleng. 1 ekor ikan bandeng yang dipilih bahkan mencapai berat 2 kg lebih. Siapkan bandeng yang sudah dibersihkan ya guys. Pada bagian bawah perut bandeng dibelah untuk dibaluri bumbu nantinya. Ya. Jadi ores di sini. Ya. Gitu. Kita Gimana caranya? Buka dulu ya. Buka dulu. Lanjut guys, baluri bumbu pada seluruh bagian ikan bandeng. Berbeda dengan ikan bandeng presto, olahan ikan bandeng yang satu ini dibuat dengan kombinasi sambal yang luar biasa nikmat guys. Tambahan bumbu rahasia dan rempah-rempah khas menjadi salah satu kunci masakan ini. Tapi beneran dagingnya tebal ya? Iya. Guys, ikan bandeng ini dagingnya tebal, rasanya gurih, dan teksturnya nggak lembek. Ya. Nah, ikan bandeng ini terkenal oleh-oleh khas Semarang. For your info guys, ikan bandeng sudah dibudidayakan sejak 800 tahun yang lalu. Ikan ini pertama kali dibudidayakan di Filipina. Setelah itu, bandeng pun kian menyebar ke Tiongkok, Indonesia, dan sejumlah wilayah Asia lainnya. Guys, ikan bandeng juga memiliki sejumlah kepercayaan ketika dikonsumsi di kalangan masyarakat Indonesia. Bagi etnis Tionghoa di Pulau Jawa, menikmati ikan bandeng pada saat perayaan Imlek dianggap sebagai pembawa rezeki lebih. Selain itu, tulang ikan bandeng juga dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, mencegah penyakit jantung, dan baik untuk daya ingat. Meski memiliki duri yang banyak, faktanya guys, kandungan omega 3 pada ikan bandeng 2 kali lipat lebih dibandingkan omega 3 pada ikan salmon, yaitu mencapai 14,2%. Mengkonsumsi ikan bandeng secara rutin sangat efektif untuk mencegah jantung koroner dan arteriosklerosis. Ikan bandeng juga mengandung asam folat tinggi, vitamin B6 dan B12 yang sangat baik untuk wanita hamil dan janin. Setelah ikan dilumuri dengan olahan bumbu sambal, kemudian bungkus ikan bandeng dengan daun pisang. Selain sebagai media saat pengovenan, daun pisang juga menjadikan rasa olahan semakin nikmat guys. Masukkan ikan dalam oven dan diamkan selama kurang lebih 1 jam dengan suhu 200 derajat Celcius.
Alberto-san, ini udah bisa makan? Ya. Yes! Ayo kita coba. Akhirnya. Wow, oh my god. Terima kasih. Oh. Jadi campur yang minyak kan? Enak ya? Jadi enak ya? Juicy. Juicy ya? Iya, Jadi iya. ada dua tekstur ya? Iya, exactly. Enak. Tapi di Jepang nggak ada ya ikan Nggak ada. bandeng? Ikan bandeng tidak ada. Beda ya? Kenapa di Jepang tidak ada? Enak sekali ya? Beda ya rasanya ya? Iya. Oh my god. Dalam sehari, setidaknya ada 10 ikan bandeng jumbo diolah guys. Sampai saat ini, olahan bandeng hanya bisa dipesan via online guys. Untuk harganya, starting dari 120 sampai dengan 260 ribu rupiah. Sikat geng Kisang, habiskan! Mana? Enak? Enak sekali. Nggak berhenti. Sugoi. Ya udah, Genki, Hai. nikmatin dulu deh ya. Terima kasih. Abis ini kita masih ada nih banyak stok di luar nih. Nanti kamu bantu saya siapin ya di luar ya. Oke. Ya udah. Oh, siap. Di luar? Iya, ada banyak Ikan? lagi di luar, iya. Ikan bersihkan ikan? Iya. Aku baru dengar ya? Serius? Iya. Mau Nanti bantuin lagi saya ya. Oke? Oke. Ini kamu makan dulu deh. Oke? Oke. Bersihkan ikan. Oh, jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dan jangan lupa jaga jarak ya. Belum. Bentar ya, aku habis dulu dah. Tunggu sebentar. Toto, di sini masih ada ikan. Guys, saat musim tanaman lagi booming di masa pandemi sekarang, ada satu jenis tanaman yang dari dulu udah booming duluan. Harga jualnya yang tinggi sebanding dengan perawatannya yang cukup rumit. Nah, buat kalian nih guys yang mau coba-coba bermain seni bonsai, simak terus infonya ya, biar makin tahu dan makin banyak ilmu. Tapi buat yang belum tahu apa itu bonsai, nih kita bisikin guys. Bonsai yang pertama kali dipopulerkan di negeri Sakura adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal. Makanya disebut dengan bon. Sedangkan kata sai berarti penanaman. Jadi guys, istilah bonsai dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman yang diletakkan pada pot dangkal. Seni bonsai bisa juga diartikan membuat miniatur dari pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Seperti ini guys contohnya. Tanaman legistrum yang dibonsai sehingga persis dengan pohon besar di tengah hutan yang udah berusia ratusan tahun. Wadidaw! Tanaman legistrum ini cocok buat pemula yang mau belajar seni bonsai. Selain harganya yang terjangkau, legistrum adalah tanaman liar yang sering kita jumpai di hutan tropis. Bahkan sering juga dijadikan pagar tanaman di perkampungan guys. Bonsai dengan bentuk pohon yang lurus ke atas ini dikenal dengan gaya tegak formal atau cokan. Ini gaya bonsai yang sangat umum guys. Untuk gaya formal seperti ini, yang harus diperhatikan yaitu tapering, atau bentuk batang yang tumbuh harus tegak lurus, dengan tebal di bagian bawah dan semakin menipis di bagian atas. Tuh lihat deh guys, kalau dilihat dari bawah begini, beneran berasa seperti berteduh di bawah pohon rindang. Nah, kalau yang ini, gaya apa lagi ya guys? Kok ada tanaman yang tumbuh di atas pohon yang sudah mati? Ini namanya gaya tanuki. Jadi guys, ini adalah teknik penggabungan tanaman hidup ke batang pohon yang sudah mati, sehingga terlihat menjadi satu kesatuan yang utuh. For your info nih guys, meskipun hasilnya keren dan cakep, dalam seni bonsai tradisional Jepang, tanuki dianggap teknik tipu-tipu, sehingga tidak ditampilkan di pameran resmi.
Oke deh guys, biar makin afdol mengenal seni bonsai, langsung aja yuk kita belajar membuat bonsai langsung dari ahlinya. Kenalin nih, Mas Chandra, maestro bonsai asal Cisarua, Bogor. Beliau ini dapat ilmu bonsai secara turun-temurun dari orang tuanya. Nah guys, hal utama yang harus diperhatikan dalam membuat bonsai yaitu pengawatan ranting. Pengawatan dimulai dari pangkal ranting hingga ujung ranting. Oh ya guys, ukuran kawat harus disesuaikan dengan ukuran ranting ya. Jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil. Jika kawat yang dipakai terlalu besar, akibatnya ranting akan rusak karena tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Jika kawat terlalu kecil, maka bentuk bonsainya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan karena daya tarik kawat akan kalah dengan pertumbuhan ranting. Ranting yang empuk atau kecil, sebaiknya pakai kawat ukuran kecil. Cara melilitnya, ambil dari batang yang berukuran lebih besar agar tidak mudah patah saat dibentuk. Tuh, cakep kan hasil perantingannya? Nah, step setelah perantingan yaitu pruning alias pengkerdilan daun bonsai. Pruning adalah teknik penggunduli atau mencukur daun agar daun bonsai menjadi kecil. Caranya, gunting daun tua yang sudah menguning di atas pangkal daun kurang lebih 1 cm. Hal ini untuk memancing keluarnya tunas baru dari sisa daun tua yang sudah dipotong. Seperti ini guys jadinya. Setelah beberapa bulan ke depan, ranting dan daun yang tumbuh akan tetap pendek dan rapat. Untuk mempertahankan keindahan bonsai, hal penting yang harus dilakukan adalah mengganti media tanam. Kapan sih kita harus mengganti media tanam bonsai? Lihat dengan seksama ya guys. Kalau akar serabut udah mulai naik ke permukaan tanah, itu tandanya media tanah sudah bersifat asam. Pertumbuhan akar tanaman di dalam pot jadi terlalu sesak. Artinya, jumlah tanah sudah sangat berkurang. Akarnya jadi berhimpit-himpitan. Kalau udah gini, media tanam harus segera diganti. Kalau telat dikit, akan berakibat fatal guys. Daun akan menguning dan ranting jadi mengering. Waduh, sesedih itu guys kalau bonsainya rusak. Gak ribet kok cara mengganti media tanam bonsai. Pertama, mulai dengan mengangkat pohon dari potnya. Kemudian buang sebagian media tanam yang melekat pada akar. Tempatkan pohon di posisi semula atau posisi terbaik. Hati-hati ya guys, agar akarnya menyebar secara merata. Kemudian tambahkan lebih banyak tanah. Setelah proses penggantian media tanam selesai, biarkan pohon pulih selama beberapa minggu karena sengatan matahari dan angin. Jangan lakukan pemupukan sampai pertumbuhan baru mulai muncul. Penyiraman air digunakan hanya untuk penyiraman hanya dilakukan sehari sekali. Baik itu pagi, siang, atau sore ya guys. Tuh lihat guys, koleksi bonsai punya Mas Chandra, sadis. Beberapa gaya bonsai tertata rapi ya guys. Seperti gaya cascade yang menyerupai gerakan air terjun ini. Ada lagi nih, gaya bunjin. Bukan bucin ya. Sekedar info nih guys. Filosofi bentuk bonsai yang seperti ini menggambarkan bentuk pohon berumur tua yang sudah diterpa oleh keganasan alam. Dalam banget.